Ya. Jadi untuk mata kuliah teori statistika inferensia ini, ya, kita menggunakan bukunya Zwanzig, Liero Zwanzig, ya. Oke. Oke. Nah, saya minimize dulu. Oke, statistika inference ini punya nama lain, yaitu teori statistika, atau kalau di tempat lain ada yang menamakannya statmat, ya, statistika matematika. Ya. Oke, inference, jadi inference itu yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan parameter itu. Nah, ini notasi-notasi yang digunakan dalam buku ini itu sudah ada di depan. Nanti juga dalam tesis kalian juga mestinya juga membuat daftar notasi yang digunakan dalam penulisan tesis itu sendiri. Ya. Jadi biar mudah dengan cara begini, biar mudah setiap huruf atau lambang ini apa artinya, ya. Oke. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yang berkaitan dengan data. Ya. Jadi data itu bentuk majemuk, ya, bentuk singularnya itu datum. Data atau pengamatan itu adalah dasarnya dari penelaahan statistik, penelaahan atau investigasi secara statistik, artinya menggunakan kaidah-kaidah statistik. Nah, tadi notasi ini vektor X ini, ya, ini adalah vektor. Jadi vektor ini adalah yang digunakan untuk menyatakan pengamatannya. Jadi pengamatannya dalam bentuk vektor begini. Ya. Bisa bilangan, bisa vektor, bisa apa namanya kuantitas yang sifatnya kategorik atau yang lain, fungsi gitu, ya. Nah, dari sebuah tindakan, tindakan atau trial itu, maka kemungkinan pengamatan, ya. Jadi pengamatan yang mungkin dari hasil suatu tindakan, atau di sini bisa dikatakan sebagai suatu gugus tertentu, itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan sample space atau ruang contoh, yang notasinya adalah script X ini. Jadi X yang ditulis seperti ini, atau script X, ya. Oke. Nah, kita ambil teladan untuk memudahkan apa itu ruang contoh dan sebagainya. Ini ada beberapa teladan, ya, ada beberapa teladan yang berkaitan dengan sebuah tindakan. Andaikan ini sebuah perusahaan ballpoint itu ini mengambil secara acak, ya, mengambil sampel secara acak sebanyak 400 unit tiap harinya, ya. Di mana setiap hari itu produksinya 40.000 pena. Ini berkaitan dengan pabrik pena ini, ya. Nah, di sini yang diamati adalah the number of defective. Jadi banyaknya pena yang cacat, ya, per hari. Dari 400 itu berapa? Dari 400, ya. Nah, ini sebagai teladan pengamatannya dalam seminggu nih. Pengamatannya dalam seminggu. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan ini adalah misalnya ini data yang terambil. Artinya banyaknya pena yang rusak pada hari Senin, 8, Selasa, 5, dan sebagainya. Ini, ya. Sehingga kita bisa tuliskan datanya X tadi itu nilainya, ya, ini dalam kurung, ya,
85, 94, 68, 10. Sebagaimana apa yang diamati di sini. Nah, jadi kalau tindakannya itu adalah mengamati banyaknya sampel yang cacat ya selama seminggu ini tadi 7 hari, maka maka ruang contohnya adalah jadi script X ini adalah ruang contoh. Ruang contoh adalah himpunan semua kemungkinan nilai yang mungkin. Nah, ini hanya sebuah teladan saja ini. Ini teladan. Salah satunya itu ini. Nah, kalau kita lihat semua nilai yang mungkin dari pengamatan 400 itu mestinya setiap hari itu bisa saja bernilai 0, bernilai 1, bernilai 2, sampai siapa tahu semua yang diambil ini cacat semua gitu, 400 gitu ya. Ya. Nah, oleh karenanya ya, ruang contoh kita di sini itu karena pengamatannya 7 hari ya. Itu bisa dibilang sebagai sebuah vektor, ini sebuah vektor 7 dimensi. Ya. Vektor yang elemennya ada 7. Ya, 7 komponen ya. Di mana setiap komponen ini itu bisa bernilai 0, 1, 2, 3 sampai 400. Jadi script X-nya di sini ini kalau mau ditulis lengkap jadi himpunan 0 sampai dengan 400 kali. Ini untuk yang Seninnya kali himpunan seperti ini dari 0 sampai 400 untuk Selasa dan seterusnya. Nah, karena ada 7 pengamatan, kita bisa meringkasnya daripada kali-kali panjang seperti ini. Ini seperti seolah-olah seperti pangkat, tapi ini sebetulnya bukan pangkat. Ya, bolehlah diperlakukan sebagai sebuah pangkat gitu ya. Artinya ini ada sebanyak 7. Ada 7 dimensi yang masing-masing dimensi itu nilainya diskrit ya. 0, 1, 2 sampai 400. Kita lihat teladan berikutnya. Ini ada sebuah tanaman yang namanya di sini snakehead, atau kalau dalam bahasa Indianya ini pungsang selijan, atau bahasa Latinnya ini Fritillaria meleagris ya. Nah, bunga ini ada di India, di Uppsala. Ini Uppsala itu ada sebuah negara bagian di India sana atau provinsi sebenarnya ya. Nah, ini di tahun 1743. Kemungkinan dari bunga-bunga ini telah diimpor, ya, telah didatangkan ke Belanda dan ditanam di sana. Ya. Nah, untuk menjaga bunga ini, untuk menjaga keasliannya, ini dalam tentunya di sana itu untuk ya istilahnya mungkin ditangkalkan gitu ya, semacam gitulah ya. Nah, dalam bulan Mei keseluruhan bunga di sana itu ya is covered by the flower. Ini berbunga istilahnya. Nah, pengamatannya apa? Jadi apapun ceritanya yang kita lihat ini pengamatannya di sini ya. Pengamatannya apa? Di sini ada informasi. Terdapat 3 warna yang berbeda. Jadi warna bunga itu ini kebetulan di sini hanya putih saja ya. Ya putih saja ini. Warna bunga itu violet, white, and pink. Jadi ada 3 warna, violet, putih, dan merah jambu. Ya, atau ungu, putih, dan merah jambu, katakanlah begitu ya. Nah, kalau yang diamati itu sebanyak 20 bunga, ya, jadi ini pengamatannya 20 bunga, ya. Dan sekali lagi kalau nilai pengamatan itu di sini karena warna itu bisa dikatakan dari skala pengukuran yang sifatnya kategoriknya. Jadi bukan angka. Ya. Nah, jadi dengan demikian ruang contohnya apa? Ruang contohnya ya ini himpunan semua kemungkinan untuk setiap pengambilan itu bisa ungu, bisa violet, bisa white, bisa pink. Ada sebanyak 20. Jadi ya seperti tadi ya. Nah, 20-nya ini semacam pangkat di sini yang menandakan bahwa sampelnya ada 20.
Sampelnya ada 20. Oke. Berikutnya lagi, ini teladannya ada berbagai macam karena tentunya biar mendapatkan informasi, siapa tahu dimensi atau jenis variabel dalam sebuah pengamatan itu beda-beda. Ya. Teladan yang ketiga misalnya, ini pendulum. Ya. Pendulum ini ya kan goyangan begini ya. Jadi kalau pendulum itu bergoyang dari kiri kanan dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang diukur adalah ini diukur ya. Ya pengukurannya adalah waktu yang diperlukan pendulum itu ya mencapai posisi tertentu. Misalnya dalam satu ayunan gitu. Dalam satu ayunan itu diukurnya dalam detik. Diukurnya dalam detik. Nah, ini datanya nih. 1,99, 2 dan seterusnya ada sebanyak 10 pengamatan, 10 pengamatan. Ya. 10 pengamatan. Nah, data ini tergolong dari skala pengukuran rasio karena skalanya adalah pengukuran menurut waktu ini. Waktu itu skala rasio, ya, skala rasio. Dengan demikian, kalau skalanya skala rasio, maka setiap pengamatan ini adalah bilangan real. Setiap pengamatan ini adalah bilangan real. Makanya ada 1,99. Ini kalau mau diukur benar-benar mungkin bukan hanya 2 digit ini, tapi banyak ya. Bukan hanya 2,00 pas, tapi siapa tahu di belakangnya ada lagi. Ya. Oke. Jadi dengan demikian ruang contohnya adalah, nah, karena kita punya notasi himpunan bilangan real itu adalah R seperti ini, ya R tebal seperti ini, R kapital tebal, ya. Kapital tebal lagi ya. Nah, karena pengamatannya ada 10, jadi R ada superscript 10. R superscript 10. Ini karena bilangan real. Oke, teladan berikutnya. Teladan berikutnya ini datanya Augier tahun 93 ini ya. Jadi dia adalah ini ada data dari ilmuwan lingkungan ya yang mempelajari akumulasi unsur yang beracun dalam mamalia laut ya, mamalia laut, marine mammals ya. Jadi yang diukur adalah konsentrasi merkuri. Konsentrasi merkuri yang satuannya mikrogram per gram, ini skalanya skala rasio juga ya. Pada liver dari 28 dolphin strip ya. Ini dolphin strip itu stripe dolphin itu dolphin tertentu yang mungkin ini bergaris, kalau gambarnya ini bergaris misalnya ya. Khusus jantan nih ya. Atau dari nama latinnya itu Stella queruleoalba ya. Nah, datanya seperti ini datanya. Datanya seperti ini. Yaitu data konsentrasi merkuri ya. Konsentrasi merkuri dalam tubuh dolphin ini. Nah, karena pengamatannya ada 28 nih 5 kali 4 tambah 4 kali 2 28. Nah, dan setiap pengamatan ini adalah skala pengukurannya rasio, maka masing-masing ini ya kan bisa berasal dari bilangan real, maka ruang contohnya ini bisa dinotasikan sebagai script R, bukan script nih, capital R besar nih ya, capital R besar nih, capital itu udah besar ya, capital R ini bilangan real, pengamatannya ada 28, jadi superscript 28. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, oke, yang berikutnya nih, ini sama kalau ini mengenai rata-rata tinggi dalam sentimeter. Ini pertumbuhan ya. Pertumbuhan soybean itu kacang kedelai ya. Kacang kedelai selama ini apa nih? During 7 weeks. Pengamatannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 minggu ya. Selama 7 minggu ya.
each Monday, setiap hari Senin. Jadi Senin pertama, Senin kedua, Senin ketiga, Senin keempat sampai Senin ketujuh. Nah, sekali lagi karena pengamatannya ini adalah ya dalam sentimeter, walaupun ini bilangan bulat ya. Nah, mestinya kan nggak bulat, cuman ini dimudahkan. Ya. Yang penting informasi ini tinggi dalam sentimeter, berarti dia skalanya skala rasio. Kalau skala rasio ini R, ya bilangan real. Karena pengamatannya ada 7, ya R superscript 7. Ya. Nah, berikutnya lagi, ini data pasien. Data pasien. Dalam studi medis, perbedaan ciri-ciri pasien ya yang ada dalam daftarnya, ini di daftar. Andaikan datanya itu adalah jenis kelamin, ya, umur, jenis kelamin kategori, ya, umur skala rasio, berat dalam kilogram, ya. Kemudian ada dalam milimeter Hg ini, itu tekanan darah sistolik, ya, tekanan darah sistolik. Kemudian ini kadar atau taraf kolesterol. Kemudian ini denyut jantung, ya. Nah, kan macam-macam nih, datanya macam-macam, ya. Nah, tabel 22 ini bagian dari daftar yang diambil dari 200 pasien. Nah, pasiennya 200 ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya diteruskan semuanya ada 200, tapi yang didaftarkan di sini hanya 4 gitu ya, hanya 4. Ya. Oke. Mestinya karena variabelnya ada 6 enggak nih? Yang pertama jenis kelamin, umur, berat, sistolik, kolesterol level, dan puls. Ada 6 ya. Jadi datanya dalam bentuk matriks 200 kali 6. Ya, 200 kali 6. Ya. 200 kali 6. Nah, yang kita perhatikan ruang contohnya apa? Nah, ruang contohnya itu yang pertama adalah kategori male female, laki perempuan. Ya. Nah, ini harus pakai silang begini karena ini adalah variabel pertama ya. Ini variabel kedua. Kalau kita menggunakan misalnya umur itu bilangan bulat, ini kita gunakan N. N itu natural ya. Atau bilangan asli lah. Kalau umur misalnya nggak ada umur 0, misalnya umur mulai dari 1 gitu ya. Nah, R4 karena yang keempat variabel berikutnya ini semuanya dari skala pengukuran rasio. Baik berat badan, baik tekanan darah, ya, kadar kolesterol dan denyut jantung. Ya. Jadi ini baru untuk satu data, ya, satu data. Nah, kalau secara keseluruhan tentunya ya tinggal dipangkatkan atau di sini dikurung lagi begini ya. Atau kalau enggak, ruang contohnya dalam bentuk ini matriks ya. Matriksnya berukuran 200 kali 6. 200 kali 6 ini ya. Ya. Nah, jadi setiap barisnya itu ini, setiap barisnya. Jadi setiap data dia laki-laki atau perempuan, ya, umurnya berapa, terus kemudian ada 4 data yang sifatnya apa namanya skala pengukuran rasio, ya. Oke. Nah, ini yang lain juga sama. Kalau ini teladan 27 ini yang berkaitan dengan 2 variabel yaitu produksi susu dan protein, ya, protein susunya. Jadi produksi susu, ya, dan ini protein susunya, ya. Semuanya dalam kilogram per hari. Kilogram per hari artinya dari skala pengukuran rasio. Pengamatannya 14 hari. Ya, jadi di sini superscript 14, ya. Superscript 14. Jadi yang di sini tadi juga bisa ini dikurung superscript 200 di sini, ya. Nah,
Kalau yang lain, kalau semuanya ini semuanya seperti ada beberapa teladan sebelumnya dalam hal genotip, dari sebuah gen sini, ini kita tahu genotip itu ada 3 macam di sini, ya. A besar A besar, atau A kecil atau A besar A kecil. Jadi di 3. Ya. Ya, kalau pengamatannya cuma 1, ya ini saja. Ya. Pengamatannya cuma 1. Kalau pengamatannya ada 10 atau n, ya di sini di superscript n. Ya. Tergantung berapa banyak pengamatannya. Ya. Oke, itu yang membahas masalah ruang contoh. Jadi ruang contoh itu adalah himpunan semua, ya, kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah tindakan. Ya. Himpunan semua kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah tindakan itu ruang contoh. Ya, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya tindakannya adalah mencatat ya tanggal lahir dari mahasiswa di kelas ini misalnya. Kita tahu misalnya mahasiswanya cuma 5. Mahasiswanya 5 ya. Kalau saya tidak tahu sebelum ada informasi, ya, maka masing-masing orang itu bisa memiliki kemungkinan sebanyak, katakanlah kita ambil standarnya saja, misalnya 365 hari, ya, dalam setahun. Bisa 1 Januari, 2 Januari sampai 31 Desember. Kita tidak menghitung kabisat enggak, ya, misalnya gitu. Nah, jadi ruang contohnya di situ, ya, karena misalnya itu kita anggap sebagai kalau misalnya diangkakan, maka angkanya notasinya menjadi 1, 2, 3 sampai 365. Jadi bilangan asli misalnya. Ya. Jadi ruang contohnya ya n superscript 5, ya. N superscript 5 dan seterusnya. Oke, berikutnya ini masih dasar-dasar, ya. Apa yang dimaksud dengan model statistik? Ya, ini statistical model. Jadi bahwa kalau kita punya suatu pengamatan X tadi, ini X ya, itu merupakan outcome atau keluaran dari suatu, kalau di sini mengistilahkannya random eksperimen, ya. Percobaan acak atau tindakan kalau saya tadi, ya, tindakan. Kalau tindakan itu cuma sekali, kalau berkali-kali menjadi sebuah percobaan. Ya. Misalnya tindakan melempar sekeping mata uang atau koin, tindakan melempar sebuah dadu, itu tindakan. Kalau berkali-kali tindakannya menjadi eksperimen, ya, atau percobaan. Jadi X ini itu merupakan realisasi suatu nilai atau realisasi dari pembaca itu. Pembaca, ya. X besar itu pembaca. Pembacanya apa? Nah, tadi itu misalnya kalau tindakannya melempar koin gitu, pembacanya jadi pembacanya misalnya munculnya muka. Jadi kalau koin itu kita anggap 2 sisi koinnya, sisi muka dan sisi belakang misalnya. Head tail misalnya, ya. Atau gambar sama angka gitu. Jadi pembacanya munculnya gambar atau munculnya angka, terserah yang mana yang menjadi pusat perhatian. Nah, oke. Nah, sedangkan pembaca tersebut itu distribusinya sedikitnya bisa saja tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, oleh karenanya apa yang kita pelajari ini atau statistical inference ini yang berkaitan, ya, suatu ilmu yang berkaitan atau metode yang digunakan untuk mempelajari X ini, pengamatan X ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sebaran X tersebut. Sebaran pembacanya.
dari datanya ini. Jadi kalau kita punya datanya, oh ini distribusinya seperti ini gitu ya. Saya tidak menamakan dulu di sini, tergantung apa namanya datanya seperti apa. Ya. Jadi dengan demikian yang mengawali analisis statistik ini, ya starting point of the statistical analysis bukanlah is not one probability measure on X, ya, bukan ukuran peluang dari ruang contoh X, ya, tetapi merupakan suatu kelas apa? Possible probability measure, ya, semua kemungkinan peluang P, ya, semua kemungkinan peluang P yang diparameterisasi dengan theta. Jadi ini dinyatakan dengan oke, P theta. Ya, P theta. Di mana tetanya apa? Nah, theta itu parameter. Theta ini parameter, theta kecil ya. Theta besarnya itu himpunan semua kemungkinan theta. Jadi kalau himpunan semua kemungkinan theta, kalau theta itu parameter, ini himpunan semua kemungkinan parameter yang disebut dengan ruang parameter. Jadi theta besar ini adalah ruang parameter. Ya, ruang itu kalau menggunakan istilah ruang itu himpunan semua kemungkinan. Kemungkinan apa? Parameter. Kalau tadi ada ruang contoh, ya. Oke, sebenarnya ada ruang parameter. Nah, kita katakan kelas peluang, kelas ukuran peluang pada ruang contoh X ini, ya, kelas peluang pada ruang contoh X ini yang disebut dengan model statistik. Ya. Oke. Nah, kadang percobaannya itu sebetulnya repeated eksperimen, sudah jelas bahwa eksperimen itu repeated trial sebetulnya, ya. Di mana percobaan-percobaan itu, ya, do not influence each other. Jadi tidak mengaruhi satu sama lain. Tidak mempengaruhi satu sama lain. Kadang-kadang percobaan itu, ya, tidak mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, pengamatan kita itu merupakan suatu realisasi atau bentuknya itu merupakan pengubah acak yang saling bebas, independen. Jadi X1 tidak mempengaruhi X2, tidak mempengaruhi X3, X2 juga mempengaruhi X3 dan sebagainya, ya. Ini independen. Kalau tidak saling mempengaruhi, ya. Nah, dalam kasus ini si P script ini merupakan suatu famili atau keluarga dari, ya, karena saling bebas, jadi menyatakan P theta-nya itu, P theta ini itu, ya, oke. Ini pembaca pertama, P untuk membedakan yang kedua dan sebagainya. P1 theta, ini semacam perkalian, ya. Sampai P2 theta, P3 theta, sampai Pn theta, ini anggap aja semacam perkalian. Artinya saling bebas. Ya. Oke. Nah, notasinya begitu. Tapi kalau misalnya kalau ada tambahan bahwa parameternya sama, berarti dia identik. Mau P1 theta, mau P2 theta sama. Ya. Tapi bisa jadi ada yang membuat dia berbeda. Tapi secara umum cara menulisnya seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana definisi dari ruang a sample X, jadi contoh X, ya, a sample X, ya. Jadi X1, X2, Xn ini merupakan himpunan atau koleksi dari pengubah acak yang saling bebas, ya. X1 tidak mempengaruhi X2, tidak mempengaruhi X3 dan seterusnya. X2 tidak mempengaruhi 3 dan seterusnya, ya. Di mana XI I-nya bisa 1, 2, 3, 4 sampai N ini memiliki distribusi yang nama distribusinya itu PIT. Ini distribusinya. Ya. PIT. Notasinya. Jadi XI punya distribusi PI theta.
XK memiliki distribusi PK theta dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ukuran contoh itu notasinya N ya, yaitu banyaknya pengubah acak itu. Ya, jadi N di sini, subscript N itu menandakan banyaknya pengubah acak. Ya, banyaknya pengubah acak. Oke. Kemudian IID itu singkatan dari independently, identically distributed. Ya. Independently, identically distributed. Jadi selain independen, ya, selain independen, nah sebarannya ini identik. Artinya, misalnya kita menyatakannya dalam peluang X1 atau sebaran X1 ini sama dengan sebaran X2, sama dengan sebaran X3, sama dengan sebaran Xn. Ya, untuk semua I. Sehingga bisa dikatakan untuk semua I itu PI theta ini sama dengan P1 theta. Ya, sama aja. Yang kedua, yang ketiga, yang ke N sama. Ya. Itu yang disebut dengan independently identically distributed. Identik. Jadi sebarannya identik. Oke. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, saya menggunakan istilah BSI. Bebas, itu independen. Stokastik itu menggunakan atau memiliki unsur peluang identik. Ya, peluangnya sama atau distribusinya sama. Oke? Nah, kemudian ini ya. Kadang-kadang kita menerjemahkannya kita aja atau seseorang atau kita ya. Kita dapat menjustifikasi bahwa underlying distribution ada jadi sebaran-sebaran yang dibagi tersebut itu diketahui ya. Dengan pengecualian a finite dimensional parameter, dengan pengecualian suatu parameter yang dimensinya terhingga ya. Dengan demikian ya, model statistik tersebut sering disebut dengan model parametrik. Ini model parametrik. Jadi kalau model parametrik bisa dinyatakan seperti ini. Ada parameternya. Kan statistik ada statistik parametrik. Nanti ada temannya itu non parametrik. Ya. Jadi kalau bisa dinyatakan seperti ini, maka modelnya parametrik. Jadi skrip P ini merupakan himpunan semua sebaran peluang, ya, sebaran peluang, ya, dengan parameter theta, di mana tetanya itu berada dalam ruang parameter theta. Dan ruang parameter theta itu merupakan subset atau himpunan bagian dari ruang berdimensi K. Ya, ruang berdimensi K. R-nya adalah bilangan real. Untuk beberapa bilangan bulat K. Secara teori. Secara praktek paling ya K-nya hanya beberapa. Kalau 2 dimensi ya 2, 3 dimensi 3, ya. Ya. Parameternya ya, banyak parameter dalam distribusi. Oke. Oke, nah sekarang ya. Karena teori, jadi ini teori measure teori itu ini lebih istilah ke matematik atau mirip dengan probability teori ya. Kalau di analisis real nih measure teori ya. Does not belong to ya, tidak menjadi bagian dari ya persyaratan buku ini ya, to the prerequisite of our book ya. Maka kita mengenalkan fungsi peluang ya, fungsi peluang probability function. Jadi buku ini tidak mensyaratkan measure teori, tidak mensyaratkan analisis real gitu ya. Untuk menghandle, untuk menangani sebaran-sebaran yang diskrit maupun yang kontinu sama-sama ya.
yang diskrit maupun yang kontinu. Oke? Ingat, X tadi adalah ruang contoh. X adalah ruang contoh. A adalah himpunan yang merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Ya. Oke ya. A itu himpunan bagian. A itu peristiwa. Peristiwa. Jadi kalau misalnya skrip X ini adalah kalau kita misalnya melempar 2 buah dadu, ya 2 buah dadu bermata 6, dadu standar ya. Kita menggunakan dadu bermata 6, bermuka 6 ya, atau ya, dan diberi mata 1 sampai 6, 2. Ya. Maka himpunan X, skrip X ini atau ruang contohnya ini adalah kalau kita melempar sekali saja, himpunan pasangan nilai kan, pasangan nilai yang muncul nilainya itu apa? Ya mata yang muncul itu, mata 1 dadu pertama, mata 1 dadu kedua, mata 1 dadu pertama, mata 2 dadu kedua, dan seterusnya sampai 66. Ya, karena 6 kali 6 ya. Nah, A ini misalnya, A ini kan himpunan bagian. A adalah peristiwa munculnya jumlah kedua mata dadu itu sama dengan 3 misalnya. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 3. Maka A ini himpunan semua keluaran, misalnya mata dadu 1, berarti mata dadu yang kedua 2. Kan 3 jumlahnya. Atau mata dadu yang pertama itu 2, mata dadu yang kedua 1. Nah, gitu. Jadi tergantung A-nya ini adalah himpunan yang jelas himpunan bagian dari ruang contoh. Nah, oke. Sekarang, bagaimana menghitung peluang A itu? Menghitung peluang A. Tentunya with respect to dengan tentunya dengan kondisi seperti ini tadi. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu itu 3? Nah, gitu ya. Nah, kita lihat kalau itu diskrit. Kalau yang kontinu nanti perbedaannya dengan yang diskrit seperti apa. Oke, untuk variabel yang kontinu, jadi perubahan acak yang sifatnya kontinu, kalau kontinu itu memiliki fungsi kepekatan peluang F, notasinya F kecil. Kalau yang diskrit itu menggunakan P seperti tadi, ya. Kalau kontinu menggunakan F, ya. Maka yang dimaksud dengan peluang A tadi adalah integral dari fx dx. Diintegralkan untuk daerah yang memenuhi A tadi. Daerah yang memenuhi A tadi. Ini peluang A kalau sebarannya kontinu. Nah, kalau sebarannya diskrit, kalau pembacanya diskrit, maka jumlah yang digunakan bukan integral, jumlah semua peluang himpunan X ini. Himpunan X itu apa? Ya yang memenuhi atau X ini berada dalam himpunan A tadi. Contohnya tadi, X ini dadu pertama 1, dadu kedua 2. Atau dadu pertama 2, dadu kedua 1. Nah, jadi hanya ada 2. Hanya 2 penjumlahan. Gitu. Nah, dengan demikian, ya, secara umum fungsi peluang itu bisa dinyatakan dengan, jadi kalau P theta ini kontinu, jadi P theta ini kontinu, sebaran dari distribusi itu kontinu atau sebaran dari distribusi itu diskrit. Ya. Nah, untuk menghindari F kecil sama P besar ini, bisa digunakan P kecil ini, bukan F, ya, bukan F kecil tapi P, ya. Jadi ini untuk menghindari siapa tahu lupa ya kalau sebaran dari pembacanya itu sifatnya kontinu atau diskrit. Oke. Nah, jadi untuk memudahkan juga yang dijumlahkan ini bukan
bukan P theta dari himpunan yang di sini X, langsung saja P theta X. Ya. Oke. Oke, teladan. Teladan nih. Ya. Dari yang tadi, Pubaca X. Ini pubacanya X. Yaitu dalam teladan pertama kali adalah banyaknya pena yang cacat. Di antara 400 pena yang diambil setiap hari. Ya. Dalam pengendalian kualitasnya, misalnya gini, kita notasikan misalnya banyaknya sukses dalam setiap N trial itu kita notasikan yang dimaksud sukses di sini adalah justru mendapatkan pena yang cacat. Ya. Sukses itu mendapatkan pena yang cacat. Jadi sukses itu tidak harus sesuatu yang jadi sukses ini berhasil apa? Berhasil mendapatkan karena kita ingin mencatat atau mendapatkan banyaknya pena yang cacat. Oke. Nah, andaikan di sini tetanya itu theta itu yang jadi banyaknya, jadi parameter banyaknya pena yang cacat itu kita sebut sebagai theta itu nilainya K. Bahasanya nilai K ya. Dari ya 40.000 produksi yang diambil tiap harinya. 40.000 yang diambil setiap harinya. Ya. Nah sekarang, karena kita mengambilnya itu without replacement, tanpa pengembalian, ambil 400 sekaligus, gitu ya. Ambil 400 sekaligus. Maka peluang dari peristiwa XI sama dengan K, XI sama dengan K, ya. Oke. K-nya apa? K-nya ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini secara umum ya, secara umum. Oke. Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? Ini sampai K-nya sampai mana yang lebih kecil antara N itu 400, atau K di sini. K-nya berapa? Kalau misalnya K-nya 10 ya minimum 400 dan 10 ya 10 kan gitu kan. Tapi siapa tahu K-nya lebih dari 400. Ya. Oke, jadi fungsi peluang. Jadi atau peluang peristiwa XI sama dengan K ini bisa dilihat. Nah, sekarang begini. Kalau kita lihat di sini K adalah banyaknya yang berhasil dalam artian menemukan yang cacat. Nah, yang tidak cacat berarti N-K. Keseluruhannya N. Ya. Keseluruhannya itu N. Ya kan? Ini keseluruhannya. N itu banyaknya keseluruhan populasi. Banyaknya anggota populasi keseluruhan. K di sini adalah banyaknya anggota populasi yang cacat. Yang nggak cacat berarti N-K. Ya. Nah, peluang yang dimaksud adalah, nah, dari N besar ini kita ambil berapa? N kecil. Ya. Dari N besar kita ambil N kecil. Jadi ini adalah semua kemungkinan. Banyaknya cara, semua kemungkinan dapat terjadi. Jadi kombinasi N kecil dari N besar. Nah, di sini dari K besar, banyaknya populasi yang cacat di sini, yang sesungguhnya yang kita juga nggak tahu kan, di sini kan dicari. Ini yang diambil K-nya, K kecil. Ya. Nah, K kecil yang cacat dari yang diambil sebanyak N. Ya. Berarti yang tidak cacat N-K. Nah, jadi peluang inilah peluang dari distribusi yang dimaksud, atau ini yang sering disebut dengan peluang atau distribusi hipergeometrik. Hipergeometrik ya. Nah, ingat tujuannya apa? Mencari taksiran dari K ini sebetulnya.
Tapi ini distribusinya, ya. Oke. Nah, jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang teladan yang pertama tadi, kalau pengamatannya ada 7 hari berturut-turut, ya. 7 hari berturut-turut, ya. Dan tentunya ruang parameternya adalah seperti ini, 0 sampai N besar. 0 sampai N besar. Nah, maka model statistiknya menjadi begini. Model statistiknya. Ya. Distribusinya apa di sini? P theta-nya apa? Oh, P theta-nya itu ini. P theta-nya itu H hipergeometrik dengan parameter hipergeometriknya N besar, N kecil, K. Nah, di sini ada semacam, kalau tadi nggak ada kali yang dibuletin ini ya. Kali yang dibuletin ini dalam matriks itu biasanya digunakan untuk Kronecker product. Tapi ini bukan. Ini hanya notasi saja bahwa di sini ada 7 ya. Ada 7 pengamatan. Ada 7 pengamatan. Ya. Sedang K-nya dari 0 sampai N besar. Jadi ini mendeskripsikan model peluangnya. Model peluangnya ya. Jadi ada model. Nah, oke. Berikutnya. Kalau ini kita bahas lagi ya. Karena produksi harian N itu sangat besar, misalnya 40.000 gitu ya. Kalau itu sudah kita anggap sangat besar, dibandingkan dengan yang diambil N kecil, dibandingkan dengan yang diambil N kecil. Nah, ini bisa dijustifikasi bahwa distribusi hipergeometrik itu, ya, yang notasinya H hipergeometrik, parameternya N besar, N kecil, K besar itu, bisa didekati dengan distribusi yang namanya binomial. Binomial itu hanya ditentukan oleh N dan theta. N, banyaknya sampel, dan theta. Ini parameternya. Parameternya menjadi theta. Nah, di mana P, ya, P itu adalah parameter berhasil. Jadi berhasil mendapatkan cacat ya. Meskipun tidak diketahui. Jadi unknown probability of success. Tetapi P di sini ya kan ada formulanya. Proporsi merupakan proporsi yang sukses mendapatkan cacat. Populasi cacat keseluruhan K ya. Populasi keseluruhan cacat nggak cacat N. Jadi P-nya sama dengan K besar per N. Nah, K besar per N. Nah, karena K itu ringnya dari 0 sampai N besar, maka P ini memiliki ring kisaran ya 0 dibagi N, ya 0. Ya. N dibagi N 1. Jadi kisaran dari P itu dari 0 sampai 1. Ya. Dari 0 sampai 1. Sehingga ruang parameternya, theta besarnya ini, adalah ini interval ya, interval terbuka. Interval terbuka dari 0 sampai 1. Nah, dengan demikian model statistiknya menjadi seperti ini. Ini model statistik. Ya, model statistik ya. P ya. Distribusinya bukan hipergeometrik, tapi binomial. NP ya. Kemudian ada notasi seperti ini 7. Ya. Karena sampelnya 7 ya. Dan P-nya sudah digantikan, menggantikan K di sini. K yang tidak diketahui. Ya. Sudah digantikan dengan P. P-nya berapa? Ya sebarang bilangan di antara 0 dan 1. Ya. Oke. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ukuran sampel di sini is the number of days 7. The sample size ini 7 ya. Ukuran sampelnya. Ya. Oke.
Nah, berikutnya misalnya yang berkaitan dengan bunga dari India tadi ya, dari Uppsala tadi. Andekan warna itu diangkakan ya. Tadi kan kualitas warna. Jadi ada putih kita beri angka 1, violet 2, pink 3. 1, 2 atau 3. Nah, jadi sebaran statistiknya merupakan sebaran 3 titik ini. 1, 2, atau 3. Ya. Dan peluang suatu peristiwa itu, peristiwa terambilnya bunga warna ungu, bunga warna putih, atau bunga warna pink, itu bisa dinyatakan seperti ini. Ya. P theta X. Oke, kalau putih peluangnya P1. Kalau ungu P2. Kalau pink P3. Ya. Jadi bisa P1, bisa P2, bisa P3. Ya. Dan theta di sini ini menandakan peluang yang tidak diketahui. Peluang yang tidak diketahui. Nah, kalau kita menggunakan notasi fungsi indikator itu hanya punya 2 nilai. Kalau benar 1, kalau salah 0. Jadi misalnya kalau X-nya itu sama dengan K, lihat di sini. Kalau X sama dengan K, X ini sama dengan K, maka nilai I KX ini 1. Kalau X tidak sama dengan K, 0. Else, 0 ya. Nah, oleh karenanya, untuk menyederhanakan di sini, coba ini kalau kategorinya 3, ini 3 baris nih. Ya, 3 baris, 1, 2, 3. Nah, bagaimana untuk menyederhanakan, menyatakan P theta X ini dalam sebuah baris? Satu baris saja. Caranya seperti ini. Kan indikator. Ya. P1, I1X. Kalau ini bernilai 1, ya, yang lain pasti bernilai 0. Ini bernilai 0, bernilai 0. Ya. Kalau I3X yang bernilai 1, I1X, I2X bernilai 0. Hanya 1. Ya, hanya 1 karena IKX ini. Yang benar cuma 1. Nah, gitu ya. Ini jadi satu baris. Nah, selanjutnya kita tentunya ingin mengetahui peluang yang tidak diketahui P1, P2, P3 ini bagaimana. Ya. Jadi P1, P2, P3 ini peluang yang tidak diketahui. Ingat ya, yang ada hanya white, putih, violet, dan pink. Nggak ada yellow, nggak ada blue, nggak ada kuning, nggak ada biru ya. Hanya 3 warna ini. Nah, oleh karenanya kita punya batasan juga sebetulnya bahwa dalam teori peluang total peluang itu 1. Jadi P1, P2, P3 ini kalau dijumlahkan 1. P1 plus P2 plus P3 harus sama dengan 1. Nggak ada lagi. Karena cuman kalau nggak violet, white juga pink. Nggak ada blue, nggak ada yellow. Nah, dan dengan demikian, karena P1 plus P2 P3 sama dengan 1, kita bisa menyatakan salah satu dari ini, mau P1, mau P2, P3. Oke, misalnya ini P3. Ya. Biar nggak banyak-banyak yang disebut. Kalau yang disebut hanya P1, P2, P3-nya diganti dengan 1 dikurang, jadi P3-nya 1 dikurang P1 kurang P2, atau 1 dikurang penjumlahan ini. Ya. Sehingga, nah, yang disebut hanya 2 saja, dari 3. Meskipun kita tahu sebetulnya selain P1, P2 itu ada P3. Gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian, ya, ini parameter yang tidak diketahui itu hanya bisa dinyatakan dengan 2 saja, P1, P2. Dan model untuk satu pengamatan, ya, untuk satu pengamatan, model untuk satu pengamatan ya, itu yang pertama P theta X-nya ini apa?
P1 pangkat I1X, P2 pangkat I2X, P3 pangkat I3X. Taruh di sini. Yang kedua, tetanya apa? Tetanya itu yang ini ada kalau ini tupel, ini dua tupelnya. Jadi kayak kalau vektor ini dua nilai vektornya. P1 berapa, P2 berapa. Ya. P1 2, P1 P2 ya. Ini kok cuma 2? Ya. Nanti karena P3-nya itu bisa dinyatakan sebagai 1 min P1 min P2. Ya. Masing-masing P1 itu di antara 0,1. Dan P2 juga di antara 0,1 juga. Tapi perlu diingat, nggak bisa P1,5, P2 0,6, udah melebihi ini. Karena P3-nya juga harus di antara 0,1. Jadi yang penting jumlah ketiganya ini sama dengan 1. Jadi ya, misalnya nih, P1-nya 0,4, P2-nya 0,5, masih bisa, ini jumlahnya 0,9. Berarti P3-nya 0,1. Gitu. Nah, yang lain juga begini. Ya. Yang lain, karena pendulum tadi, ini karena pendulum ya, ini teladan yang percobaan pendulum itu. Ya. Oke, andaikan misalnya sumber dari pengacakan itu yang kita amati adalah measurement error ya. Dan error itu kita asumsikan distribusinya normal. Jadi ini sudah diketahui. Oke, distribusinya andaikan distribusinya normal gitu ya. Oke. Andaikan distribusinya normal, tadi pengamatannya ada 10. Jadi modelnya, jadi model statistiknya adalah himpunan semua. Di sini sebarannya apa? Normal. Normal dengan parameter mu. Ini rata-rata populasi. Yang kedua, parameternya sigma kuadrat atau varian populasi. Pengamatannya ada berapa? Ada 10. Jadi di sini kali 10. Kali bulatan 10 ya. Di mana masing-masing ini harus diberikan penjelasan. Mu-nya itu apa? Oke. Mu-nya itu dimungkinkan oleh nilai-nilai bilangan real. Baik dia min atau negatif, 0 atau positif. Maka di sini cukup R. Ya. Sedangkan variannya, kita tahu varian itu tidak boleh negatif. Ya. Tidak boleh negatif. Nah, kalau 0 dia bukan distribusi normal nih. Ya. Oleh karenanya, sigma kuadratnya dari bilangan real yang positif. Sehingga di sini parameter ini, ya, anggota dari, nah ini ruang parameternya, R kali R plus. Itu ya. Ini untuk menyatakan model statistiknya. Kalau yang dolphin, nah ini dolphin. Nah, oke. Andaikan dolphin ini bahwa ada dua kelas, ada kelas yang dari populasi 1 yang anak-anak, ya. Jadi, the first 4 dolphins are younger, ya, yang lebih muda, katakanlah anaknya ini. Ya, 4. Berarti sisanya yang 24 ini yang dewasa. Ya. Nah, andaikan distribusi yang anak-anak itu normal dengan parameter mu1 dan sigma 1 kuadrat, yang kedua parameternya beda nih, mu2 dan sigma 2 kuadrat, maka kita harus menuliskan fungsi peluangnya itu, ya, sebarannya itu seperti ini. Oke, jadi n mu1 sigma 1 kuadrat bulatan kali 4, karena sampelnya 4. Di sini, karena ini independen misalnya, karena dia independen, ya, di sini yang dewasanya ada 24. Dan perlu diketahui bahwa mu1, mu2 semuanya masing-masing dari anggota, ini kemungkinan dari bilangan real. Ya, jadi R pangkat 2, di sini ada 2. R yang pertama, kalau mau tulis R kali R kali R plus ya. Untuk meningkat, ya, karena R-nya ada 2, R plus-nya ada 2, ya tulisnya seperti ini. Ya. Ingat ya, yang tidak diketahui adalah ini yang tidak diketahui. Theta. Jadi parameternya, tetanya yang tidak diketahui itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke.
Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau di sini yang tidak diketahui mu dan sigma kuadrat. Kalau di sini yang tidak diketahui ya ini theta ini P1 P2. Oke? Dan seterusnya. Oke. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang ingin bertanya. Nah, ini karena teori ya nggak apa namanya? Tidak ada belum ada hitungan-hitungannya. Ini kalaupun hitungan nanti juga paling eh, hitungan penyederhanaan rumus dan sebagainya. Ini kayak spin terlempar. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Nah, ini yang berikutnya ada teladan yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman tadi, tanaman kedelai ya, yang bisa dideskripsikan dengan apa yang disebut dengan model regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana. Ya. Jadi model regresi linier sederhana itu ini. Jadi kalau misalnya I ini adalah nilai, ini pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini XI-nya. A plus BI, mestinya ada sesuatu di sini, bukan hanya langsung I kali ya. YI kali ya. Atau oke lah, katakanlah ini saja. Oh, ini anunya, waktunya, waktu pengamatan ya. Jadi ini time, ini waktu ya. Jadi I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang diasumsikan dalam regresi linear sederhana itu bahwa error ini, jadi error ini itu berdistribusi normal ya. Walaupun sini tidak sebut ya. Yang kedua, normal dengan rata-rata 0. Jadi ini normal dengan rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat ya. Kemudian di sini menyatakan bahwa untuk setiap pengamatan ini dengan pengamatan yang lain itu saling bebas. Untuk menyatakan saling bebas, ini kovariannya sama dengan 0. Kovariannya sama dengan 0. Ya. Untuk I tidak sama dengan J ya. Nah, oleh karenanya model dari X ini yang memungkinkan mengambil nilai dalam ruang contoh. Ruang contohnya apa? Tadi, karena semua bilangan real, ini semua bilangan real ya, maka karena ada 7, maka ruang contohnya adalah R pangkat 7. Jadi, model statistiknya menjadi seperti apa? Oke, bahwa P theta-nya itu ditentukan oleh ini. E theta XI, kalau ini E theta XI, ini konstanta, tetap konstanta A. Ini BI ini juga tetap BI. Yang menjadi 0 ini karena nilai harapan dari atau rata-rata dari error itu 0. Jadi ini hilang. Jadi model statistiknya ditentukan oleh momennya. Ini momen. Yang pertama nilai harapan. Yang kedua varian. Varian XI. Nah, varian XI sama dengan, karena ini konstanta, dua suku pertama, maka varian konstanta itu 0. Kemudian dia saling bebas jumlahnya. Varian ini 0 tambah 0. Sehingga tinggal tambah varian ini. Varian epsilon I sigma kuadrat. Jadi di sini varian XI-nya sama dengan sigma kuadrat untuk I dari 1 sampai 7 ya. Ini. Jadi model statistiknya tidak dinyatakan dalam sebaran, nama sebarannya apa, tapi dinyatakan dalam nilai harapan dan variannya. Ya. Oke. Parameternya apa? Parameternya ini parameter nih. A-nya berapa? Ini parameter. B-nya berapa? Parameter. Sigma kuadrat berapa? Parameter. Ya. Nah, mungkin ini ada apa ini?
ada kappa. Nah, kappa ini dikatakan bahwa di mana kappa mencirikan sebaran dari epsilon I, ya, itu up to the first and second moment. Jadi memiliki momen pertama dan kedua. Nah, ini memiliki momen pertama dan kedua. Oke. Momen itu ada dua, momen di sekitar nilai tengah atau momen di sekitar titik pusat. Ya. Kalau ini momen di sekitar titik pusat, nilai harapan X gitu. Kalau nilai harapan X dikurang mu, momen pertama di sekitar nilai tengah. Ya. Kalau ini tidak dikurang sesuatu, ini momen pertama, ini pangkatnya X1 di sekitar titik pusat. Karena titik pusat itu kan 00 ya. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya yang merupakan sesuatu yang dipelajari itu adalah A, B, sama sigma kuadrat saja. Ya. Karena A, B, dan sigma kuadrat itu saling bebas. Bebas terhadap kappa, sorry. Jadi tidak ditentukan oleh kappa. Ya. Jadi kappa ini biasanya diabaikan saja. Diabaikan saja ya. Oke. Nah, yang lain juga begitu. Ini dalam percobaan Hardy-Weinberg kita kenal dalam menyatakan perbandingan genotip ya, perbandingan genotip antara AA ini dominan, ini resesif gitu ya. A besar dominan, A kecil resesif ya. Maka perbandingan dalam Hardy-Weinberg itu dinyatakan sebagai berikut. Jadi peluang A kecil ini theta kuadrat. Peluang A besar itu 1 min theta kuadrat. Sedangkan A besar A kecil 2 theta kali 1 min theta. Ini kalau ketiganya ini kalau dijumlahkan 1. Ya, ketiganya ini kalau dijumlahkan 1. Yang menjadi permasalahan itu tetanya itu berapa. Jadi theta itu parameter yang tidak diketahui. Ya, misalnya nih, 2 theta ya. 2 theta dikurang 2 theta kuadrat. Ya. Di sini 1 min 2 theta ditambah theta kuadrat. Ya. Theta kuadrat di sini, theta kuadrat di sini dihabisin oleh min 2 theta kuadrat di sini. Ya. Min 2 theta di sini, min 2 theta di sini, ya. Ini dia plus 2 theta, kan habis. Theta, ya. Ini theta kuadrat. Ya, oke, satunya 1 dikurang 2 theta plus theta kuadrat. Jadi tinggal 1 aja di sini. Ini kan 2 theta. Ini theta kuadrat kan 2 theta kuadrat, ini habis namanya. Ya, 1 totalnya. Yang menjadi masalah tetanya berapa? Theta itu nilainya di antara 0 dan 1. Oleh karenanya, ruang parameternya adalah ini. Jadi ini ruang parameter. Ini parameternya, ini ruangnya. Theta itu letaknya di antara 0 dan 1. Kalau misalnya setengah, ini 1/4. Ya. Ini 1/4. Ya kan? Ini setengah. Oke. Gitu. Jumlahnya 1. Baik. Ini adalah parameterisasi. Tadi parameternya itu menggunakan theta. Ya. Jadi kalau kita kadang kita berhubungan dengan permasalahan bahwa parameter itu berubah. Ya. Nah, untuk itu kadang kita memerlukan parameterisasi. Ya. Nih, parameterisasi. Oke, parameterisasi itu tidak unik. Tidak unik. Jadi kadang-kadang kita menggunakan ini yang umum ya, P theta. Theta berada dalam ruang parameter theta di sini. Tapi bisa saja kita menggunakan P psi. Ini psi. Di mana psi-nya ini psi kecil, ini psi besar ya. Ini psi kecil, ini psi besar. Ini theta kecil, ini theta besar. Di mana
Theta itu adalah inverse dari fungsi H dari psi ini. Ya. Dan inverse-nya ini dan tetanya ini merupakan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu. Syaratnya harus fungsi satu-satu ya. Fungsi satu-satu ya. Kalau dia fungsi satu-satu, dia punya inverse yang unik kan gitu. Nah, teladan klasik ini misalnya sebaran eksponensial. Sebaran eksponensial yang paling sederhana itu misalnya fx sama dengan ya, e pangkat min x. Ya, e pangkat min x untuk x positif. Itu sebaran eksponensial yang paling sederhana. Nah, sebaran eksponensial, jadi ini sebuah sebaran a typical lifetime distribution. Jadi sebaran yang digunakan untuk mengukur lifetime, jadi umur, biasanya umur sebuah barang elektronik dan sebagainya, ya. Nah, kita dapat parameterisasi, ya. Kita dapat parameternya ini bisa dirubah. Yang tentunya ada kaitannya dengan umur, ya, expected life. Jadi harapan lama, ya, harapan hidup dari sebuah katakanlah barang gitu ya. Misalnya mu, ya. Atau with respect to value rate. Ini bahwa istilah lain biasanya digunakan untuk berapa lama barang ini bisa failure, gagal. Ya, gagal itu gagal berfungsi ya. Nah, andaikan hubungannya mu sama dengan 1 lambda. Ini lambda ya. Oke. Jadi meskipun parameterisasi itu tidak unik, tentunya it must be shown that ya, tentunya parameter tersebut itu dapat diidentifikasi ya. Dapat diidentifikasi atau identifiable. Able dapat ya, identify ya. Yaitu jika parameter-parameter tersebut berbeda, tentunya juga sebaran-sebarannya juga berbeda. Ya. Nah, kita gunakan istilah ya identifiability. Ke ability itu dapat identify, dapat diidentifikasi gitu ya. Nah, untuk theta 1 dan theta 2 yang berada dalam ruang parameter itu dengan theta 1 dan theta 2 yang tidak sama, ya, maka P theta 1 dan P theta 2 itu berbeda. Jadi dapat diidentifikasi bahwa keduanya berbeda. Ya. Nah, di postulasi dari model statistik itu esensial atau penting untuk investigasi selanjutnya dan menurunkan untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Ya. Tapi secara kasar, roughly speaking, semua model itu tentunya tidak benar. Ya. Saya juga modelkan ya. But some of them are useful. Tapi di antara mereka itu bermanfaat. Ya. Yaitu apabila sifat-sifatnya mencirikan fenomena yang terdeteksi dengan menggunakan model tersebut. Ya. Oke, model yang sangat akurat dan complicated ya, dapat menggambarkan semua detail ya, yang semua detail itu bisa jadi is not necessarily suitable, bisa jadi tidak perlu cocok. Ya. Nah, karena kekomplekannya model tersebut ya, can happen, dapat saja terjadi dalam investigasi secara matematik yang menjadi di sini too difficult, sangat sulit, atau bisa saja sangat tidak layak. Ya, oke, kita perhatikan
pernyataan atau kalimat yang ditandai kotak ini biasanya penting. Ya. Mathematical statements, ya, pernyataan-pernyataan matematis yang diturunkan dari metode secara statistik are exact, ya, pasti under the chosen model, pada model yang dipilih. Tetapi validitas mereka dalam prakteknya depends on, sangat tergantung how well, seberapa baik model tersebut merefleksikan permasalahan. Ya, ini perlu dicatat. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Baik. Statistik. Statistik ya. Apa yang kita pelajari itu statistika. Nah, statistik dan statistika tentunya berbeda. Tapi untuk memudahkan, besok kuliah apa? Statistik ya. Oke ya. Nah, kita bisa lihat dalam teladan bunga tadi yang the interesting information, informasi yang menarik dari percobaan tersebut diberikan dengan the number of flowers of each color, banyaknya bunga untuk setiap warna. Nah, ini merupakan fungsi dari pembaca, ya, fungsi dari pembaca yang secara esensial mengkompres, ya, mengkompres data. Ya. Nah, berikut ini kita akan pertimbangkan fungsi-fungsi yang arbitrarily, ya, yang berkaitan dengan data. Nah, fungsi dari data itu yang kita sebut dengan statistik. Jadi statistik adalah fungsi dari data. Ya. Jadi definisi lihat. Statistik T. Jadi statistiknya namanya T. Merupakan fungsi dari contoh. Ya. Ini kan fungsi memetakan X, ya, X anggota dari ruang contoh. Anggota dari ruang contoh dipetakan menjadi TX namanya, yang nilainya T. Yang nilainya T. T ini berada dalam script T. Nah, script T itu adalah suitable set, jadi himpunan yang cocok untuk itu. Ya, cocok untuk itu. Ya, oke. Jadi misalnya salah satu contoh statistik itu, statistik rata-rata sampel itu statistik, ya, varian sampel statistik, standar deviasi statistik, modus statistik, median statistik dan sebagainya. Ya. Nah, dengan pembaca X, fungsi TX ini kemudian memetakan omega, ini omega kecil, ini omega besar. Ya, omega kecil yang anggotanya dalam omega besar ini merupakan anggota dari omega besar ini. Ya. Ini sama aja seperti ini. Ya. Ke TX anggota T. TX sama dengan T. Yang merupakan anggota dari script T. Nah, script T ini adalah ini pembaca ini. Nah, ini pembaca. Ya. Pembaca, ya. Pembaca T. Pembacanya T, TX. Oke. Nah, sebaran dari pembaca T itu dinotasikan dengan sebaran P besar, T, ya, T-nya sebagai superscript. Sebaran dari T, parameternya theta. With respect to B, jadi B ini yang sebagai landasan perhitungan, B, himpunan B. Itu adalah peluang ini ya, atau bisa dinyatakan sebagai X sedemikian rupa sehingga TX itu berada dalam B. TX berada di dalam B. Yang di luar B nggak dihitung. Jadi yang dihitung, yang diperhatikan hanya XX yang membuat TX ini ada di dalam B. Ada di dalam B. Misalnya ini.
Ya. Oke. The differences between the days do not seem essential. Oke. Oke. Misalnya kita mengambil statistik. Jadi statistik yang reasonable, yang masuk akal adalah jumlah. Kan banyaknya yang cacat. Ya. Kita mau menghitung banyaknya yang cacat dari pengamatannya itu. Ya. Jadi TX-nya itu statistiknya jumlah dari XI. Ya. Jumlah dari XI. X1, X2, X3 sampai X7. Nah, sehingga ini statistiknya. T, X besar, statistiknya ya. Ini juga X besar. Nilainya itu X besarnya itu diganti X kecil. Ini ganti X kecil. Nilainya berapa? Nah, pengamatan tadi berapa? 8, 5, 9, 4, 6, 8, 10. Jumlahin. Sama dengan 50. Ya, itu nilainya. Nah, jadi si TX ini adalah pembaca. Pembaca with respect to apa? Nah, script T-nya itu ini. Script T. Nah, jadi 0, 1, 2, 3. Sampai paling besarnya berapa? Paling besarnya kalau semuanya 400. Jadi di sini kenapa ditulis 7 kali 400? 2.800 mestinya. Ya, itu untuk memudahkan dari mana 2.800? Kalau masing-masing ini nilainya 400. Ya. Nah, 50 ini kan ada dalam sini. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita mempertimbangkan model 2.2, yaitu model binomial, maka model statistik TX-nya itu menjadi begini. Binomial ya. Jadi binomial 7 kali 400, 2.800. N-nya. Ini theta. Theta-nya di antara 0, 1. Ini banyak pengamatan. Keseluruhan. Ya. Nah, demikian juga yang lain. Kalau kita Oke. Misalnya yang diambil adalah data dari dolphin dewasa. Berarti mulai X5 sampai X28. Mulai X5 sampai X28 berarti ada 24 pembaca ya. Sehingga script T-nya menjadi R pangkat 24 ya. R pangkat 24. Nah, karena T nilainya, ini nilai pengamatannya. T X-nya kecil ya, bukan X besar ya. Itu nilai pengamatannya ya. Oke. Yang kita tulis ya yang ini saja, yang nilai pengamatannya ini saja. Kita mau apakan? Kalau mau dijumlahkan juga bisa ya. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa sampel yang tereduksi tersebut merupakan contoh acak yang saling bebas stokastik identik. Ya. Lebih jauh lagi, ya, dengan asumsi normalitas, model statistik TX itu menjadi seperti ini. Normalitas ya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ya. Oke. Yang bunga ini. Nah, ini statistik yang mungkin menarik di sini adalah banyaknya bunga dari berbagai warna, dari warna yang berbeda. Misalnya banyaknya bunga putih, atau violet, atau pink. Nah, ini statistik. Ini juga statistik. Ya. Jadi statistik itu frekuensi juga statistik. NJ, banyaknya bunga putih. Kalau J-nya 1 putih misalnya, N1. Berarti jumlah ini. Kan I-nya dari 1 sampai N. Mungkin yang pertama bukan putih, jadi 0. Yang kedua putih, berarti putihnya nambah 1, dan seterusnya. Ini frekuensi. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan sebaran peluang yang diskrit yang pernah dipelajari, ya, kita bisa membuat fungsi. Ya. Kalau binomial itu
B itu 2, ini trinomial. Trinomial 3. Jadi fungsi peluangnya itu bisa dinyatakan seperti ini. Ya, P theta N. Ya. Bahwa N itu banyaknya sampel, nggak peduli dia putih apa ini, karena ini banyak sampel keseluruhan. Nah, kalau satu itu putih, ini banyaknya yang putih, N1, N2, ini kalau misalnya ini yang violet, ini yang pink. Ya. Maka fungsi trinomial, sebaran trinomialnya menjadi seperti ini. Kecuali kalau P3 ini mau diganti 1 min P1 min P2. Ini juga N3-nya diganti N ini dikurangi N1 min N2. Bisa diganti begitu. Ya. Oke. Nah, oke. Mungkin itu dulu materinya, kecuali ada yang ingin bertanya. Minggu depan kita lanjutkan dengan keluarga eksponensial. Silakan ya. Ini karena teori nggak ada, nanti belum ada itu apa namanya semacam perhitungannya ya. Paling pembuktian nanti kalau ada di belakang.